Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Mantap. Ya, sobat RH sekalian, saya ada tamu yang sudah lama nggak kesini ya. Beliau politisi senior Partai Persatuan Pembangunan, Rumah Besar Umat Islam, yang sekarang kebetulan belum ada pintu di parlemen. Dan menghadapi pemilihan ketua. Nanti kita tanya ya, apakah sebagai politisi senior masih berminat mengurusin P3. Dan isu kedua, kita bicara dengan tuduhan makar Prabowo, karena beliau ini juga punya pengalaman buruk dituduh makar. pernah mendekam di penjara era Jokowi selama 6 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Sama seperti Syagan dan Nenggolan, Hanten Permana, tapi dengan tuduhan berbeda-beda. Kalau beliau Jenderal siapa? Kiflan Zen, Egy Sujana dan Lius Sungkarisma. Habil Merati. Selamat, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam, bro. Saya biasa panggilnya bro ketua, walaupun jauh lebih senior daripada saya. Jadi bro ketua, kita mulai dari tudingan atau tuduhan Prabowo bahwa demo kemarin mengarah kepada makar dan terorisme. Silakan. Ya, Bung Rafli, seorang presiden bila mengeluarkan suatu pernyataan yang sangat strategis, yang sangat mengganggu politik maupun ekonomi, mengarah kepada instabilitas, kan? Ya. Bahwa seorang presiden mengatakan makar dan terorisme. Nggak main-main itu. Main-main. Artinya tidak mungkin seorang presiden bisa membuat statement tersebut bila tidak ada informasi dari instrumen alat-alat negara. Ya. Ya kan? Ya. Kita tahu bahwa instrumen negara itu adalah BIN, BAIS, ya kan? Ya. Tentu Polri juga kan? Ya. Apalagi ini adalah mantan jenderal ya. Apalagi mantan jenderal, apalagi Prabowo ini seorang mantan jenderal dan seorang Sandi Yuda kan? Ya. Ya kan? Dan kultur. Ya, agak dekatin bro. Nah jadi kalau pengen nyaman di Nina digeser lagi, karena kita live kita. Ya. Jadi menurut hemat saya pernyataan ini bukan kaleng-kaleng, bukan pesan kosong, ya. Tapi benar-benar informasi yang dia dapat oleh Prabowo dari hasil analisis intelijen, ya kan? Dalam hal ini mungkin BAIS atau BIN. Ya, oleh karena itu ini tidak bisa hanya sebatas statement, ya. Kan? Tapi harus diverifikasi, harus secara fisik itu harus dibuktikan siapa sesungguhnya pelaku terorisme itu dan makar, ya. Kan? Karena selama ini kasihan umat Islam ya, setiap ada kegiatan yang mengarah ke sana, selalu kan umat Islam dituduh kan makar terorisme, kan begitu kan? Ya. Nah sekarang harus dibuktikan bahwa ini siapa dalangnya, ya kan? Siapa, karena isu terorisme ini maupun makar ini harus dihentikan supaya kedepannya tidak lagi umat Islam dituduh sebagai pelaku makar, pelaku terorisme, kan begitu kan? Ya. Karena ini paling penting kan? Ini adalah pintu masuk untuk membuktikan bahwa apakah terorisme itu maupun makar itu benar-benar ada tidak ada. Ya kan? Sebagai seorang presiden membuat pernyataan demikian harus dibuktikan oleh instrumen negara. Pertama. Yang kedua, Bung Rafli, yang paling strategis juga, poin-poin yang paling penting, bahwa KIB ini memiliki jaringan komunikasi dan informasi kepada sekitar 600 kampus di Indonesia. Ya kan? Kita berinteraksi dengan mahasiswa KIB kan? Bung Rafli tahu itu. Jadi ketika kami berbicara sama mereka, saya hakul yakin bahwa tidak mungkin mahasiswa pelaku makar, pelaku terorisme maupun pelaku pembakaran. Itu tidak mungkin mahasiswa. Ya. Ya kan? Ya. Karena mahasiswa itu adalah basicnya kan intelektual kan, basicnya adalah bicara secara kaidah-kaidah ilmiah dan hukum. Dan rasanya tidak mungkin juga aktivis NGO yang kritis, nggak mungkin juga. Jadi adalah untuk membuktikan itu, pertama adalah kita harus ignore bahwa itu bukan mahasiswa, ya kan? Ya. Ya kan harus kayak itu kan, kita harus ignore kan, kita tolak bahwa pelakunya bukan mahasiswa, pelakunya bukan buruh, ya kan? Pelakunya
bukan NGO. Lalu siapa? Siapa mereka ini? Pembakaran kan jelas kan ada di berita itu pembakaran pakai baju hitam. Kan kita tahu siapa itu mereka itu. Pembakaran halte. Itu kan polisi bisa menyidik, bisa melakukan penyelidikan siapa yang melakukan pembakaran itu. Supaya kita ingin hidup tenang di negeri ini gitu kan. Ya kan? Kita ingin hidup tenang dan supaya juga Prabowo bisa membangun dengan tenang. Nah, kalau ada ini isu terorisme dari presiden tidak diselesaikan, ini menjadi obstacle, menjadi penghalang untuk masuknya investasi. Ya kan? Seorang presiden yang mengatakan bahwa kegiatan kemarin itu adalah terorisme dan makar, bagi investor akan sulit masuk. Nah, bagaimana caranya supaya investor itu confident? Maka harus instrumen negara, dalam hal ini BAIS, BIN, kepolisian harus membuktikan, ya kan, bahwa ini benar-benar terjadi makar, siapa oknumnya gitu, kelompok mana yang mau makar, kelompok mana terorisme gitu kan. Nah ini harus dibuktikan. Sekira itu yang hal yang paling penting ya. Kemudian bahwa harus juga dihindari bahwa jangan sampai ada antar lembaga negara saling bertanggung jawab, ya kan? Karena manakala isu terorisme ini atau makar ini kan sekarang saling curiga kita kan, jangan sampai membuat antar lembaga saling curiga kan. Nah ini kan juga tidak sehat bernegara, Bung Devil kan, tidak sehat bernegara. Jadi mestinya Prabowo juga kemarin itu jangan dilihat daripada pembakarannya, ya kan, tapi harus dilihat siapa yang bakar. Jangan dilihat apinya kan, tapi dari mana sumber apinya kan. Nah ini kan harus jadi pelajari Prabowo Prabowo jangan hanya fokus kepada aparat keamanan yang luka-luka, tapi juga harus lihat juga yang meninggal, berapa orang meninggal kan, kerusakan rumah-rumah, misalnya Sri Mulyani rumahnya dirusak, Sahroni, Uyakuya kan, ini kan tidak mungkin mahasiswa yang melakukan itu kan, bukan mahasiswa, lalu siapa? Nah inilah tugas kepolisian, yang harus menemukan ini harus kepolisian, ya kan. Selanjutnya juga hal yang paling penting bahwa saya tahu persis, saya lama bergaul dengan Prabowo juga ya. Ya, saya dengan Prabowo lama bergaul. Saya berpisah sama dia ketika 2024 saya dukung Anies, ya kan? Jadi artinya bahwa Prabowo ini memang bukan presiden kali-kali juga gitu, ya kan? Bukan presiden yang dibiayai oleh oligarki, ya kan? Partai Gerindra, partainya tidak dibiayai oleh oligarki, tapi benar-benar dari kantungnya keluarganya Prabowo sendiri untuk bangsa, ya kan? Ini kita melihat bahwa ini beda gitu kan, ya kan? Beda artinya bahwa fenomena ini bahwa harus dimanfaatkan oleh rakyat dan politisi, bahwa kepemimpinan Prabowo ini, ya kan, jangan sampai tergerus karena isu-isu makar dan terorisme ini kan. Ini kan bisa tergerus di kekuasaannya. Kalau Pak Prabowo tidak hati-hati, ini bisa menjadi bumerang kan? Bumerang kenapa? Karena orang akan menuntut mana itu bukti makar dan teroris. Kegiatan kemarin kan, karena ini kan harus ada buktikan kan. Jadi saya kira kesempatan ini kesempatan yang paling baik bagi Prabowo untuk membersihkan anarsir yang ada sekitar dia, kan? Jadi momentum ini harus digunakan Prabowo semaksimal mungkin untuk membersihkan anasir-anasir yang sedang berkeliaran di sekitar dia, karena ia akan mengganggu pemerintahannya. Saya kira itu dari. Tetapi terkesan ya bahwa pihak polisi gitu ya, pihak penegak hukum cari-cari yang kira-kira kambing hitam aja. Misalnya Del Pedro Marhaen itu anak yang baru lulus kuliah S1 2-3 tahun yang lalu, yang pernah nantang Ade Armando debat, kemudian menjadi direktur eksekutif Lokataru di bawah yang didirikan oleh Haris Azhar. Kemudian ada juga mahasiswa Universitas Bung Karno dan lain sebagainya. Bahkan ada pegawai sekretariat ASEAN gitu ya, yang sebenarnya cuma bikin status itu loh, gedung Barreskrim kalau Anda mau bakar gitu kan. Dia tidak nyuruh bakar kan gitu. Ya itu malah itu yang ditangkap beserta ribuan mahasiswa atau mungkin pengunjuk rasa lainnya. Tetapi yang tadi siapa dalang mengarah terorisme, siapa mengarah ke dalang makar tuh nggak jelas tuh. Nah, ini kan artinya berlawanan dengan pernyataannya presiden kan? Iya. Ya kan? Artinya presiden mengatakan makar dan terorisme,
mestinya polisi itu jangan bermain pada mahasiswanya. Ya. Mahasiswa ini kan tidak mungkin melakukan makar, Ya. tidak mungkin melakukan terorisme, Ya. tidak mungkin melakukan pembakaran, Ya. tidak mungkin melakukan pembakaran rumahnya Sri Mulyani, tidak mungkin melakukan pembakaran daripada Pak Sahroni, tidak mungkin melakukan pembakaran pada Kuya-Kuya, tidak mungkin membakar kantor polisi, Ya. ya kan? Sejahatnya mahasiswa, dia masih taat hukum, Ya. ya kan? Oleh karena itu, buat apa polisi fokus di sini? Ya paling tinggi bakar ban dia cuma. Pakai ban, orasi, Iya. ya kan? Jadi artinya polisi harus fokus siapa yang membakar itu halte, siapa yang mengarahkan penjarahan rumahnya Sri Mulyani, siapa yang mengarahkan pembakaran Sahroni, kan ini kan. Nah, jadi kalau ini tidak ditemukan, jangan sampai polisi mencari kambing hitam mahasiswa, kan kasihan mahasiswa, ya kan? Ya soal kambing hitam itu ya, Bro sendiri kan sudah pernah merasakan di kambing hitam kan ketika tahun 2019 ada tudingan makar juga, yang kemudian Bro kena, Kiflan Zen kena, kemudian Lius Sungkarisma kena, Egy Sujana kena. Kalau untuk Lius sama Egy Sujana bahkan sampai sekarang kasusnya nggak jelas tuh, digantung begitu aja. Masih tersangka kan? Iya, digantung lah pokoknya. Gantung, ya. Walaupun Lius sudah meninggal, sudah selesai berarti. Egy yang belum. Kalau Kiflan Zen sempat juga ditahan atau divonis gitu. Ya, bareng. Bro. Jadi pada waktu itu gimana konstelasinya? Kok kurang lebih sama aja? Ya, hampir mirip. Ya. Kasus di 2019. Ya. Itu kita demo-demo di Bawaslu kan? Iya. Ya, itu waktu memperjuangkan Prabowo kan? Ya. Keadilan suara itu kan? Iya. Soal kecurangan pemilu. Ya. Terus saya pun dituduh membiayai pembelian senjata, ya. membunuh jenderal, membunuh ini kan termasuk nonsen. Katanya membunuh Wiranto, Budi Gunawan, LPP, Budi Gunawan, kan, Yunarto Wijaya. Ini kan ini tuduhan-tuduhan yang nonsen. Ya. Ya kan? Ya. Jadi saya hari berpikir, ini apa? Saya benar-benar kan? Ya. Ini apa hubungannya dengan saya dengan Kiflan Zen gitu kan? Ya. Oh, karena ada pengakuan bahwa saya memberikan uang kepada Kiflan Zen. Iya. Tahu berapa biayanya? Berapa? Dituduh biaya itu $15.000. Ya. Sing dolar. Iya. 10 juta. Iya. Masa 10 juta mau bunuh jenderal itu kan? Itu kan nggak masuk akal. Ya. Nah, cara-cara polisi seperti begini dihentikan. Ya kan? Nah, jangan sampai skema ini kembali lagi dikerjakan untuk skema yang sekarang ini. Ini harus nggak boleh gitu. Ya kan? Nggak boleh. Jadi memang harus tugas polisi sekarang ini adalah harus membuktikan pernyataannya presiden. Waktu itu Bro dihukum berapa lama? 8 bulan. 8 bulan makar kok cuma 8 bulan. Makanya membunuh orang kan nggak tahu saya. Berapa itu dituding apa pada waktu pasal berapa kenanya? Saya membiayai pembelian senjata. Saya kena pasal 155 ya, ikut serta apa itu? Terus serta 55. 55 terus serta. Lalu Kiflan Zen sendiri kena berapa lama? Bulanan juga. Dia justru lebih rendah daripada saya. Aneh. Padahal pelakunya dalam tanda kutip dia kan? Dia 56. Iya. 56. Bro turut serta tapi dia dia 56. Lebih hukumannya jauh lebih besar gitu kan dia gitu. Jadi memang cara-cara penegakan hukum kita juga memang perlu direvitalisasi lah. Perlu diluruskan. Kan? Oke, Bro. Sekarang kita bicara pada dimensi kedua. Tapi sebelumnya coba di closing statement kan pernyataan Bro mengenai makar Prabowo ini apa ya? What should be done? Apa yang harusnya dilakukan? Pandangan saya, kata-kata makar yang keluar dari pernyataan seorang presiden dan terorisme ini tidak boleh didiamkan, ya kan? Ya. Harus ditemukan pelakunya. Pasti presiden bicara begitu ada bukti, ya kan? Masa presiden bullshit gitu ya? Nggak mungkin bullshit. Ya. Jadi harus ada bukti. Bagaimana cara untuk membuktikannya ini adalah maka presiden harus membentuk tim pencari fakta, ya kan? Ya. Dan saya mengusulkan agar diangkat Gatot Nurmantio. Oke. Ya kan? Gatot Nurmantio diangkat sebagai pencari fakta. Tim pencari fakta. Ketua tim pencari fakta, ya. Dibantu dengan Abraham Samad, Bambang Wijayanto, Refli Harun, dan yang lain yang punya kredibilitas, yang independen, ya, supaya
benar-benar dapat menyajikan fakta dan data yang benar. Oke. Ya kan? Ini juga untuk melindungi seluruh bangsa kan? Ya. Ya kan? Menurut saya itu yang paling penting. Oke. Bro, Anda tiba-tiba menyinggung Gatot Nurmantio. Kalau kita kaitkan dengan Prabowo hari ini kan Gatot di luar pemerintahan seperti halnya Anies Baswedan gitu. Apa yang Anda ingin katakan? Ya, tapi saya pikir dekat lagi bro, dekat lagi. Tidak ada. Jangan terlalu jauh. Dalam politik yang tidak ada mayoritas seperti begini, ya. Maka untuk membangun bangsa ini tidak hanya mengandalkan partai politik, tidak hanya mengandalkan pemilik partai politik, tapi juga mengandalkan tokoh masyarakat, tokoh infrastruktur masyarakat. Gatot itu kan sekarang menjadi tokoh masyarakat. Tapi jangan lupa, Raffi, Gatot itu memiliki integritas yang bisa diterima pihak. Dia memiliki pengalaman di bidang keamanan dan pertahanan nasional kan. Jadi saya kira reputasinya tidak diragukan. Demikian juga Abraham Samad maupun Bambang Wijayanto. Saya kira kita membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas. Ya kan? Jadi artinya bisa juga Anies yang dilibatkan. Artinya ini kan mereka untuk backup pemerintahan ini gitu kan. Bahwa apapun yang harus dikerjakan itu adalah dalam rangka untuk membuktikan bahwa pernyataannya Prabowo itu soal para makar dan terorisme bukan kaleng-kaleng, bukan pikiran kosong kan. Saya kira ini kenapa untuk memberikan kepercayaan kepada investor masuk, itu paling penting. Lalu kalau Anda melihat terakhir ya untuk bagian soal ini, kalau melihat Anda bagaimana pemerintahan ini berjalan selama hampir 1 tahun ini, apa evaluasi yang Anda lihat? Kalau saya melihat pembajaran kabinet, orang yang mungkin perlu direkrut lagi, orang yang perlu dicopot, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan kemarin, ada juga isu copot Kapolri dan lain sebagainya, banyak sekali. Silakan. Kalau menurut saya, kata kunci dalam Prabowo ini, Prabowo harus mampu melepaskan hubungan politik emosionalnya dengan Jokowi. Ya kan? Hubungan kemanusiaannya tetap silaturahmi tetap jalan. Mantan presiden, kan? Tapi hubungan politik emosionalnya harus dilepaskan. Karena beda antara politik yang akan dicapai oleh Prabowo dan politik yang telah dicapai oleh Jokowi. Kalau menurut saya adalah bahwa Prabowo harus benar-benar independen terhadap semua mantan presiden. Kan? Siapapun dia harus independen terhadap mantan presiden supaya dia benar-benar membangun Indonesia baru. Ya kan? Supaya dia bisa jujur, bisa independen juga, dia melihat situasi apa yang dibahaskan oleh Jokowi itu pada dia kan. Nah, ini harus lepaskan diri gitu. Dia harus mampu melepaskan diri. Dan kemudian ini kabinetnya Prabowo kan 70% kan orang Jokowi semua kan. Artinya kabinet ini hampir mirip kabinet carryover. Ya kan, benar kan? Kabinet yang ditransfer aja kan sebenarnya kan. Nah, ini harusnya diganti menurut saya. Harus diganti dan situ masukkan Anies, masukkan Gatot kalau Anies mau. Masukkan Bu Megawati. BDP kan? Masukkan Ganjar situ. Jadi benar-benar rekonsiliasi. Ini jadi Prabowo itu musuh-musuh politiknya seperti yang dulu-dulu itu, Prabowo ini adalah orang yang tidak pendam, orang yang tidak memiliki dendam, orang yang tidak memiliki kebencian turun-temurun pada orang itu. Tapi adalah dia benar-benar selesai. Oleh karena itu memasukkan Gatot Nurmantio, masukkan Anies, masukkan Ganjar dan PDIP sana, ini adalah rekonsiliasi untuk memperkuat pemerintahnya Prabowo. Kalau kita lihat Gatot misalnya, Gatot itu kan pengkritik Prabowo, tapi bukan pengkritik Jokowi, tapi bukan pengkritik Prabowo. Sampai sekarang pun dia kan tidak pernah mengkritik Prabowo. Ya, makanya saya bilang kan ada pernyataannya Gatot tentang anasir-anasir itu kan. Nah sekarang kan terbukti kan. Terbukti bahwa saya yakin tidak mungkin Prabowo membuat statement makar dan teroris pada demo tanggal 25 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Ini kan pasti tidak jauh beda dengan sinyalemennya Presiden Gatot kan di Jogja kemarin. Jadi artinya bahwa jangan sampai ada tuduhan masyarakat yang diarahkan kepada Jokowi, kan ini nggak fair juga kan, nggak bagus kan. Nah, oleh karena itu menurut saya bahwa untuk menghindari tuduhan-tuduhan ini maka sudah sangat tepat bila Prabowo membentuk tim pencari fakta.
Ya, bro, bagian kedua ya, kita ingin bicara tentang nasib P3. Ini partai yang akhirnya gugur, tidak masuk parliamentary threshold, tidak mencapai 4%. 4% ya kemarin? 4%. Dia 3%. Iya, maksudnya parliamentary thresholdnya 4%. 4%. Dia 3,8. Dan akhirnya terjungkal, terlempar, tersisih. Entah kemarin juga salah jalan atau tidak pendukung paslon nomor 3 yang juga nomor 3 juga. Tetapi ini partai lama sekali yang namanya PLT-nya sampai sekarang. PLT-nya siapa sekarang? Mardiono. Masih Mardiono. Kelamaan. Jadi, bro, dalam beberapa kesempatan sering menyinggung soal P3 gitu ya. Apa yang bro ingin katakan mengenai P3 dan kemudian muktamar P3 yang konon katanya bakal digelar gitu? Ya, saya ditawari oleh beberapa kiai Jawa Timur maupun Jawa Barat agar saya dapat menyelamatkan P3 ini. Ya, P3 ini adalah partai tua, partai yang melahirkan PKS, PAN, PKB, ya kan? Tapi sayangnya di manage penuh intrik dalamnya, di manage tidak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga P3. Nah, oleh karena itu tawaran-tawaran yang sampai kepada saya sampai kepada mereka, Bu Refli, bahwa saya tidak keberatan melakukan investasi di partai. Kenapa? Saya harus balik. Saya bilang selama ini banyak kader-kader justru P3 biar investasi pada diri mereka. Mereka tidak pernah melakukan investasi pada P3. Ini yang salah sebenarnya. Jadi mereka adalah kutu loncat. Mereka adalah dijadikan P3 ini dijadikan sebagai sapi perah. Kendaraan saja. Kendaraan untuk mencari materi, jabatan. Tapi saya melihat, saya tahu semua kader-kader P3 sekarang ini. Saya tahu bagaimana latar belakang mereka, bagaimana pekerjaan mereka sebelumnya. Jadi sesungguhnya tidak ada yang layak untuk menjadi pimpin P3 sekarang ini. Yang sama dulu itu, ya kan? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak oportunis. Mereka orang oportunis. Mereka bukan politisi benar-benar. Artinya yang namanya politisi itu, yang namanya anggota DPR itu, yang namanya ketua partai politik itu, yang namanya menteri itu adalah aktualisasi diri, ya kan? Bukan untuk membangun kebutuhan primer. Bukan mencari penghidupan. Nah, oleh karena itu, bahwa tugas yang paling penting di P3 sekarang itu adalah bagaimana P3 ini diselamatkan untuk kembali kepada lembaga politik, ke DPR. Nah, saya hakul yakin saya bisa mengembalikan P3 ini kembali ke parlemen. Saya bisa running menjadi partai besar dengan syarat bahwa orang-orang yang terlibat, orang-orang yang memimpin partai ini dari mulai tahun 2020 sampai dengan hari ini, itu harus di blacklist, harus dikeluarkan dari partai. Pembersihan dari 2020 sampai hari ini. Kalau saja kita ngomong, makanya saya singkirkan semua. Saya bersihkan, saya akan revitalisasi dengan orang-orang yang mau berinvestasi di partai. Ini. Jadi sasaran kita adalah investasi di infrastruktur partai, dan investasi pada orang. Orang itu adalah kita danani boleh. SDM-nya bagus, punya potensi dari bupati, punya potensi dari gubernur, kita dorong. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena P3 ini menjadi ideologi penyeimbang, ya kan? Karena di P3 ini adalah multi mazhab, ya kan? Multi mazhab. Jadi artinya bahwa tidak salah kalau di P3 ini dikatakan sebagai rumah besar umat Islam, kan? Tapi selama ini adalah mereka masuk jadi merusak, tidak membangun partainya, tidak membuat nyaman rumahnya. Nah, oleh karena itu, kalau saya jadi maju ketua umum, saya sudah bersama syaratnya mereka. Saya bilang saya akan maju, tapi dengan syarat panitia muktamarnya bukan dibentuk oleh pengurus sekarang. Saya yang tidak mau kontaminasi dengan mereka, saya bilang. Ya kan? Saya tidak mau ikut terlibat di dalam
kendaraan yang mereka siapkan, saya akhirnya terjebak dalamnya gitu. Nah, saya nggak mau. Saya bilang, saya mau kalau P3 ini kita besarkan, ayo. Tapi salah satu syaratnya adalah panitia muktamarnya harus dari ad hoc, ya kan? Dari tim ad hoc dibentuk khusus untuk itu gitu, ya kan? Karena untuk mengakhiri PLT ini kan, kalau sekarang pengurus yang 2020 sampai 2004 masih mencalonkan diri, gagal. Ini emang P3 ini tidak punya otak apa? Emang P3 ini tidak punya pemahaman politik apa? Orang jelas sudah gagal, tiba-tiba jadi ketua umum lagi. Ini apa? Ini norak benar-benar. Ini benar-benar busuk. Gak tahu diri gitu loh. Gagalnya gagal total lagi. Gagal total lagi. Coba bayangkan. Dulu tuh P3 punya menteri, Hasso punya menteri. Mariono itu staf ahli apa namanya Patimpres. Ya kan? Patimpres. Romi dekat dengan Jokowi. Romi dukung Ahok. Bayangkan ketua-ketua partainya, pengurus partainya dekat dengan kekuasaan, tapi P3-nya nggak dapat kursi, aneh kan? Jadi buat apa Anda ikut kekuasaan tapi Anda tidak dapat membesarkan partai? Artinya apa? Berarti Anda hanya untuk menikmati pribadi Anda gitu, bukan menginvestasi P3. Ya, jadi sekarang saya akan melakukan investasi di P3 dari mulai DPC, PAC, DPC, DPW, itu dengan cara begitu dan ketua umum P3 ke depan tidak boleh jadi menteri. Ya kan? Saya akan bagi terpilih, saya akan bilang Prabowo, saya sebagai ketua umum P3, saya tidak mau jadi menteri, tapi beri saya kesempatan untuk mengurus partai, program Anda yang bagus saya dukung. Itu aja. Harus punya nilai. Masa ketua umum partai menjadi menteri kan aneh. Nggak ngurusin partai dia. Nggak ngurus partai gitu kan. Nah itu yang akan saya kerjakan. Jadi artinya saya memiliki formula untuk membesarkan partai. Tapi izinkan saya, Bu Revisi mengatakan di sini, saya tahu Anda juga pemilih P3, ibu orang tua pas pemilih P3 juga kan, ibunya pas neneknya juga pilih orang P3. Izinkan saya menyampaikan bahwa kan dulu partainya cuma 3 soalnya. Berarti kan? Gitu. Jadi bahwa harus bersihkan. Orang-orang yang gagal ini jangan lagi diberikan kesempatan untuk hidup di P3. Bro, ini kan kalau kita bicara mengenai Muktamar P3, kan yang akan menyiapkan PLT sekarang juga kan? Iya, makanya saya katakan PLT ini kan tidak sah. Karena melanggar konstitusi. Mana ada PLT sampai dengan 2 tahun. Kan cuma 6 bulan. Di anggaran seperti itu 6 bulan untuk memisahkan muktamar. Jadi artinya saya tidak mau ikut dalam kendaraan yang ilegal. Jadi yang maunya apa? Saya mau petinggi-petinggi P3 itu yang senior itu membentuk tim ad hoc, panitia ad hoc untuk muktamar. Jadi dikembalikan kepada kader senior. Kader senior yang ada struktur kan? Kader senior yang ada struktur. Misalnya siapa? Misalnya di sana ada Bahtiar Hamzah. Bahtiar Hamzah masih. Walaupun sudah sakit juga. Dia sakit juga. Dia lain siapa gitu? Siapa lagi? Mungkin Aisyah Amini. Aisyah Amini masih ada? Masih ada ya? Mungkin saya tahu saya. Atau kiai-kiai yang di mana daerah misalnya di Kiai Jawa Timur berapa orang diambil sebagai ad hoc pas itu untuk bentuk muktamar kan? Kiai di Jawa Barat berapa orang diambil duduk sama-sama situ rembuk dalam rangka untuk membentuk tim ad hoc, panitia ad hoc muktamar. Jadi bagaimanapun juga P3 ini kan pemiliknya kiai-kiai kan? Kan itu yang wah, si Aisyah Amin itu tahun 93 tahun sekarang masih hidup ya? Masih hidup. Kan itu. Iya. Jadi kalau misalnya tidak begitu, bro tidak akan ikut? Saya tidak akan ikut. Saya tidak mau diatur dengan panitia muktamar yang tidak konstitusional. Tidak konstitusional dan gagal lagi. Sejauh ini lobby-lobby yang dilakukan kepada yang punya hak suara siapa semuanya? Yang punya suara sekarang itu adalah anggota DPRD, DPR, DPW, DPC. DPW, DPC. DPC itu kabupaten kota? Kabupaten kota ya. Jadi DPW, DPC namanya kabupaten kota. Anggota DPR punya suara. Anggota DPRD? Punya suara. Jadi anggota DPRD itu one person one vote? Iya, one person. Jadi anggota DPR seluruh Indonesia punya suara. Kemudian anggota DPC punya suara. Punya suara, DPW. Berapa suara? Satu DPC suara. Ya, satu DPW? Satu suara. Satu suara juga. Jadi setara dengan anggota DPRD. Setara. Walau aneh juga ya, tapi ya mau diapain lagi ya. Sejauh ini kalau basis terbesar P3 di daerah mana?
Jadi P3 itu basisnya di Jawa Timur, Oke. Jawa Barat, Ya. Jawa Tengah, Ya. Sulawesi Selatan, Terus ya. Sumatera, Kalimantan sebagai Kalimantan, Sumatera mana? Sumatera Utara, Aceh, Oke. ya kan, Padang, Sumatera Utara, Barat, ya. itu Sumatera Selatan, Sumatera Selatan. Oke. Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan. Kalimantan Kalbar, Kalbar. Kalimantan Timur. Barat. Oke. jadi Sulawesi Selatan, Oke. itu basis. Ya. Jadi tapi kan hilang semua tergerus karena tidak diopeni, orang Jawa bilang, Oke. ya kan, kiai-kiainya banyak tidak aktif. Jadi artinya saya akan membentuk namanya Majelis Ulama. Jadi mereka ini sebagai sumber legitimasi untuk mencalonkan presiden atau gubernur atau bupati daerah. Oke. Ya, jadi DPP mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dari ulama-ulama tersebut. Oke. Seoptimis apa Anda kemudian bisa comeback ke P3 setelah lama tidak distruktur? Sudah berapa lama ya? Anda mantan bendahara umum tahun 99 sampai 2004. 99 2004. 24 ya. Berarti 2004. ya, berarti sudah 11 tahun tidak aktif di partai. Ya 11 tahun. Nah, itu gimana orang yang luar? Tapi jangan salah. Meskipun saya tidak aktif di struktur, Ya. tapi saya 2014, Ya. 2019 Ya. dana saksi P3 dari saya. Oke, iya. Saya yang carikan. Oke. Mereka tidak sanggup cari uang saksi. Ya. Saya yang siapkan. Oke, 2014 2019. Jadi Artinya lagi-lagi saya katakan saya menginvestasi P3 kan. Iya. Oke, mudah-mudahan ya. Bro, closing statement atau ada lagi yang ingin disampaikan soal P3 ini? Silakan. Ya, pertama adalah soal P3 ini bagaimanapun juga harus diselamatkan. Ya kan? Jadi oleh karena itu saya minta, saya harap dari pemerintah, khususnya presiden, Ya. supaya memberikan perhatian khusus pada P3 ini untuk diselamatkan. Ya. Kan? Rasanya tidak adil bila partai lama hanya Golkar dan PDP yang ada di parlemen. Oke. Padahal P3 ini adalah merupakan 3 partai Ya. tua. Ya. Jadi mestinya komponen 3 Golkar, PDP, P3 tidak boleh hilang dari parlemen. Kan? Tidak boleh hilang dari parlemen. Kenapa? Ya. Karena itu adalah merupakan Warisan sejarah politik. Sejarah politik. Ya. Sejarah politik. Karena P3 ini fusinya 73. Tapi ketika Indonesia pertama kali pemilu 55, dia ada NU Masumi, ya kan? Ya. Marmusi, Berti, Ya. itu gabungan. Ya. Artinya bahwa secara historis P3 ini telah mengantarkan pemilu pertama sampai dengan hari ini, Ya. ya kan? Jadi Anda bisa bayangkan kalau P3 di parlemen tidak ada, ya kan? Atau misalnya bubar sama sekali. Sama sekali. Itu benar-benar penghinaan pada umat Islam. Oke. Apalagi bro yang ingin Saya kira sampaikan? itu yang sampaikan. Oke, sobat era sekalian ya. Muktamarnya kapan? September. Oh iya, ada yang saya mau tambahkan, mungkin yang sedap. Ini saya sebut nama-nama ya. Nah. Sandiaga Uno mana? Seperti apa? Konon katanya pengen juga dan sudah digabung. Minimal satu periode Ya, di di- pengurusan DPP. Oke, bro pernah minimal kan? Nah, saya pernah. Satu periode sebagai bendahara umum ya. Saya masuk dari zaman saya dulu ketua pakar. Oh, wakil ketua Dewan Pakar. Ya, jadi zamannya waktu ketuanya Barilopa. Oh, I see. Oke, ya mudah-mudahan muktamarnya kapan nanti rencananya? September ini mungkin 1 September sudah 7 lupa saya. Oke, ya mudah-mudahan berjalan lancar Amin. dan